warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika M. SPDI, Guru PAI SMK 2 Malinau, sekaligus peserta PPG dalam jabatan Batch 1 di LPTK UINSI Samarinda dengan NIM PPG 22113000840. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMK 2 Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Berikut formulir pendaftaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anakku semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta segala sesuatu yang menghilangkan rasa kenyamanan saat belajar boleh disingkirkan. Contoh kayak sampah, coba dicek dulu sampah ada nggak? Kalau ada sampah, tolong dibersihkan ya. Kalau mau ada dibuang. Terus yang tempat-tempat botol minum itu disimpan dulu, dipinggirin dulu ya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Tika. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Iya, mana? Ada semua. Tia, ya. Tia mana Tia? Ya, lagi Ada kegiatan di Gor itu ya? Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, ada bisa yang menanggapi nggak terkait yang di atas ini? Itu apa itu? Gambar apa itu? Ada ketentuan obat. Kecanduan obat. Kalau yang satunya? ditangkap polisi. Ditangkap polisi. Yang satunya? Yang ini nih, yang ini nih. Nih, ini ngapain nih? Kenapa nih? Takut. Takut ya? Ini? Minuman keras. Nah, ini sering nggak terjadi di lingkungan kita? Sering. Ada yang pernah lihat nggak? Nah, Kira-kira bagus nggak yang begitu? Nah, jadi hari ini kita akan membahas terkait hal-hal di atas, yaitu bagaimana anak-anakku menghindari perilaku perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memecahkan permasalahan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkotika. Nah, saya ingin tahu nih, mengapa kalian harus menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Oke, silakan Mas. Karena itu akan memberikan pengaruh buruk bagi pelajar. Betul, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat temannya. Yang menyebabkan orang bisa masuk penjara kan ini, betul nggak? ya Bu. Sering nggak kalian lihat di televisi? Sering banget. Ya narkoba lah, ya artis lah, yang masyarakat biasa lah, yang pelajar ya, sering banget ya. Terus lanjut, dengan cara apa kalian harus menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba? Oh, silakan. Bergaul dengan orang yang sikapnya baik. Jangan mengikuti teman yang meminum minuman keras atau narkoba. Salah satu pelajar harus memisahkan antara perkelahian antar siswa. Empat, jangan membuli siswa, berteman saja, jangan membuli. Oh gitu ya. Kira-kira sering nggak terjadi pembulian di sekolah? Bunda, coba kalau misalnya ada teman kamu bully gimana? Ada nggak kalian menasehati gitu? Temannya jangan dibully. Ingat loh, ada stop bullying, nggak boleh
dibahas di pendidikan. Setahu saya mulai dari pelajaran agama. Saya coba cek dulu gimana pengetahuan kalian terkait masalah narkoba, miras, dan perkelahian. Coba silakan masuk di link ini. Kita mulai ya. Tempo, bentar. Gak apa-apa, masuk aja. Makan. Oke. Kita lihat hasilnya. Jeng jeng jeng. Wah, ini dia nih. Nah, jadi baru 40% ya yang ternyata bisa menjawab hampir benar. Selebihnya itu tidak. Jadi nanti kita lebih belajar lagi ya, Nak ya. Oke? Oke, makasih ya. Perhatikan di atas ini. Polres tetapkan 1 tersangka baru 2 paket sabu yang dibawa mahasiswa ditangkap di Tarakan. Tempat kita nih. Ya, Polres Manilo nih. Pelajar yang macam-maki siswa SMP Karawang saat tawuran ditangkap. Ngeri-ngeri ya. 5 hal diketahui soal pelajar di Makassar tewas usai minuman miras. Mana tuh jadinya kalau begitu? Arahnya kemana ini jadinya? Kalau bukan nanti ke kantor polisi. Kira-kira mau lagi kalau begitu modelnya? Nggak mau ya? Ya jadinya masuk di berita. Keren. Nah, anak-anakku, kita sebagai pelajar harus menjadi pelajar yang Islam. Sebagaimana video berikut, coba perhatikan tayangan videonya. Nah, jadi perhatikan ya. Nah, jadi tadi sudah diperhatikan ya, pelajar yang diinginkan oleh agama kita apa? Coba. Prestasi. Berprestasi. Selain itu apa lagi? Untuk apa? Untuk pelajar sebenarnya itu sudah banyak yang bermasalah sebenarnya kita itu. Contoh, banyak yang mengompor-ngompori teman, ayo kita kelas. Awalnya itu sebenarnya bukan perkelahian biasanya, betul nggak? Dendam pribadi. Tapi karena saya bestian sama kamu, masa kok nggak bantu saya gitu kan? Saya kan bestian sama kamu, masa kok nggak bantu saya? Bantulah saya, ya kan? Lanjut. Tadi sudah ada bahas terkait hamar. Ya ini ada hamarnya, ada juga hamar itu berarti miras ya? Miras kan? Nah, miras adalah minuman keras. Terus dilanjut narkotika. Jadi sebenarnya 3 pembahasan ini sama-sama merupakan penyimpangan perilaku pelajar saat sekarang, apalagi di usia kalian. Jadi harus betul-betul apa ya istilahnya, bagaimana cara kalian tidak terpengaruh, karena di usia kalian inilah pengaruh itu cepat masuk. Cobalah, gitu kan? Cobalah. Jadi kita sebagai pelajar itu harus betul-betul mempunyai benteng diri. Salah satunya apa tadi? Sholat. Nah, nih. Perkelahian pelajar dan tawuran pelajar. Jadi kalau perkelahian pelajar kayaknya sering deh sama kalian, betul nggak? Apa kok nih, gitu kan? Oh, awas ya, tunggu kita nanti di luar. Nah, kalau tawuran itu yang sering kita lihat di TV-TV dalam skala besar, ya, seperti itu modelnya sudah melibatkan oknum-oknum apa segala macam. Nah, terus faktor penyebab perkelahian pelajar. Nih. 1. Ada ini yang saya bilang tadi. Adanya kemauan diri sendiri. Terus pengaruh lingkungan atau salah dalam memilih teman bergaul. Misalnya terus selain faktor tekanan sosial di mana terjadinya kriminalitas karena adanya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Sekarang kita lanjut ke minuman keras. Kalau di sini ciu ya namanya. Wangi ya? Hah? Tua kan? Tapi ada
rasa ngefly apa segala macam. Ini aja sih 10 menit yang ibu sampaikan terkait materi hari ini. Nah, terus kita akan langsung berdiskusi, ya, berdiskusi terkait materi hari ini, yaitu terkait perkalian pelajar, miras, dan narkoba supaya kalian lebih paham. Nah, anak-anakku, nanti saya akan men-share LKPD ya. LKPD saya kasih waktu sekitar 30 menit untuk belajar. Jadi tolong anak-anakku perhatikan ya petunjuknya. Ini ada di LKPD ini. Petunjuknya adalah anak-anakku silahkan mencari definisinya, dalilnya, terus faktor-faktor dampak negatif dan manfaat menghindarinya. Ya, ini kalau untuk perkelahian minuman keras dari dan jenisnya. Seingat saya kemarin saya sudah mengirimkan bahan materi. Boleh juga mencari di internet ya. Boleh, silakan cari di internet. Ya, ingat sumber referensi bukan dari buku saja, bukan dari ibu, tapi dari berbagai literatur. Nah, kelompok 1 ini ya, perkelahian pelajar silakan dikerjakan. Terus kelompok 2 minuman keras silakan menghadap ke teman-teman yang duduk. Silakan. Silakan dicari. Ya, silakan dicari ya.
namun dosanya lebih besar daripada manfaat. Jenis-jenis khamar dibagi menjadi dua. Khamar yang mengandung alkohol, contohnya bir, brandy, wine, hiu, dan sebagainya. Kemudian khamar yang tidak mengandung alkohol, contohnya narkotika, sabu, ganja, dan sebagainya. Dampak negatif: 1. Kerentanan terhadap kecelakaan. 2. Meningkatkan resiko kanker. 3. Memicu masalah mental. 4. Merusak hati. 5. Meningkatkan tekanan darah. 6. Memberikan dampak buruk pada saluran pencernaan. 7. Menyebabkan perubahan mood. 8. Meningkatkan diabetes. 9. Mempercepat penuaan. Manfaat: menghindari: 1. Mengurangi penyakit hati. 2. Menjaga masalah mental. 3. Mengurangi resiko kanker. 4. Menjaga kesehatan jantung. 5. Menjaga berat badan. 6. Mengurangi resiko terkena diabetes. 7. Mengurangi resiko terkena penyakit ginjal. Mengurangi resiko terkena sindrom metabolisme. 9. Menjaga kesehatan perut. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ada yang bertanya tentang khamar? Agustia? Kevin? Ya, silakan. Jenny? Silakan. Nah, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, misalnya kan kalau seseorang itu sudah kecanduan betul minum minuman keras, kan? Kecanduan betul. Berarti tidak bisa hidup tanpa minuman. Ya, kayak udah rokok gitu ya. Ya, bisa dibilang dari diri kita sendiri. Mau seberapa gimana ya? Mau kayak misalnya nih, ngasih tahu sama orang tuh, nggak salah sudah minum ini itu. Tapi kalau dari dirinya sendiri nggak mau berubah, nggak bakalan berubah. Jadi dari diri kita sendiri mau berubah apa enggak? Gimana? Dapat jawabannya? Oke, yang lain boleh ya? Boleh nih bertanya, boleh, silakan. Oke, silakan Tika. Nama saya dari Informasi dulu ya. Saya mau bertanya, pembuatan pada zaman Nabi Adam kan itu tidak diharamkan. Kenapa pada saat zaman Nabi Muhammad diharamkan? Karena di setiap zaman itu ada perubahan. Apa? Apakah ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu Kak temennya? Saya beri makan karena aku semua. Saya diharamkan. Ada sini dulu. Ada sini ada. Dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran jelas sudah minuman keras dilarang. Kalian dari sini. Kan kalau tadi bilang di dalam Al-Quran, aku bilang, kan kalau di dalam Al-Quran, bahkan tadi kan mereka sudah presentasi, bahkan disebutkan juga dalilnya sama hadis-hadisnya tadi kalau minuman keras itu dilarang. Tapi kalau bilang tadi di dalam Al-Quran beda, kan kalau bilang tadi cerita terus Kan itu kan cuma di dalam Nabi Muhammad. Kita mendengar Alif Bilakan yang mengatakan itu sudah di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas diharamkan masalah khamar. Tapi ternyata kita mendapat literatur bahwa khamar itu ternyata sebelumnya nggak diharamkan. Nah, disinilah kita perlunya diskusi memang. Ayo kenapa? Mungkin bisa. Mungkin ada yang tahu saya. Tolong jelaskan. Boleh, silakan. Ya betul juga sih yang dibilang naik kan sudah dibaca hadis-hadisnya. Kalau minuman keras itu dilarangkan. Dari mana Anda mendapatkannya? Anda Tadi pertanyakan dia bilang di dalam Al-Quran, padahal tadi di
Dalam asbabun nuzul ayat itu pasti ada sebab-sebabnya. Contoh terkait minuman haram. Kenapa di waktu Nabi Adam itu nggak langsung diharamkan? Pertanyaan saya, ada temannya Nabi Adam. Terus yang kedua, pada zaman itu adakah sudah khamar itu? Itu pertanyaannya, ya kan? Masih zaman klasik kala ceritanya, ya betul ya? Artinya hukum itu terjadi ketika ada sesuatu hal, contoh hamar. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ayo, selanjutnya. Oke, semuanya betul. Kami dari kelompok 3 membahas tentang narkotika. Ya. Definisi narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya raksa. Dalil: wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan ketiga termasuk perbuatan setan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jenis-jenis: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Dampak negatif: memperburuk masalah kesehatan mental yang ada atau memicu munculnya masalah baru. Manfaat: menghindari, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk penggunaan biaya perawatan kesehatan, peningkatan produktivitas tempat kerja, pengurangan biaya peradilan pidana, peningkatan hasil pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ya, masih apakah teman-teman ada pertanyaan? Saya Bu, Boleh, silakan Sinta. apa saja penyebab seseorang menjadi pecandu narkotika? Pergaulan bebas, habis itu apa ya? Masalah hidup. Oh iya, narkotika itu bisa menangkap pikiran. Terus apa? Awalnya dari mencoba. Yang kedua adalah faktor dari pengaruh temennya. Ya, terus yang ketiga tekanan ekonomi, biasanya juga itu tekanan sosial. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkelahian antar pelajar atau pelajar. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi perilaku penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian atau tawuran. Di sini definisi perkelahian atau tawuran tersebut suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan pelajar lain dengan tujuan menyingkirkan pihak lawan. Di dalil sendiri tidak ada dalil secara spesifik tentang tawuran. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khwari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, di sini ada faktor-faktor penting terjadinya perkelahian. Yang pertama, yang memicu terjadinya perkelahian yaitu rational choice. Adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan diri sendiri. Yang artinya, perkelahian itu tidak dapat terjadi kalau dari diri kalian sendiri itu tidak mau. Yang kedua, social disorganization. Adanya perkelahian disebabkan faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat memicu adanya perkelahian karena ada hasutan dari teman-teman mungkin. Yang ketiga, strife. Adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan dari masyarakat. Yang keempat, differential association. Adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Dan yang kelima, labeling. Adanya perkelahian disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Serta yang terakhir, malefenomenon. Adanya perkelahian disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada anak perempuan. Serta di sini ada dampak negatif dari perkelahian pelajar tersebut, yaitu yang pertama yaitu mengakibatkan cedera serius bahkan kematian. Trauma bisa merusak terputus
bagusnya tali silaturahmi, terus dapat membuat kita malu, orang tua malu, juga merusak nama baik sekolah. Terus yang terakhir, manfaat menghindari perkelahian, yaitu terhindar dari perpecahan, konflik, dan bisa memutuskan tali silaturahmi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, silakan. Tahu pembuli bilangnya. Ya, betul ya? Tahu atau tahu? Tahu pembuli kan? Nah, ini pertanyaan aku nih. Kenapa si pembuli itu punya kebiasaan untuk membuli orang yang di rumah? Itu. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Nah, jadi seseorang yang dapat membuli orang lainnya itu karena faktor lingkungannya. Seperti yang saya bacakan tadi dari social disorganization-nya. Adanya perkelahian disebabkan faktor lingkungan dari keluarga itu sendiri. Misalnya orang tuanya sering berantem di depan anaknya, nanti anaknya itu merasa tertekan dan dia melampiaskannya pada temannya. Kelompok 3 merupakan kelompok terakhir presentasi hari ini. Ya, silakan ditutup. Dan presentasi kami pagi. Tadi sudah saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada anak-anakku ya. Kalau sudah begini, banyak sudah paham yang terkait perkelahian antara pelajar, narkotika sama miras. Kalau digabungkan di antara tiga ini berarti sama-sama dilarang. Ketiga ini adalah merupakan penyimpangan pelajar pada masa sekarang. Betul nggak? Betul. Penyimpangan pelajar pada masa sekarang. Jadi anak-anakku, ini kenapa saya menulis di atas ini ya, sengaja kita bahas dari yang paling parah dulu. Nah, itu tawuran itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk di sini, ini langsung biasanya anak-anak langsung rusak. Generasi akan jadi rusak. Ya. Kok tawuran itu mungkin bisa jadi mereka nggak dapat ini. Tapi kalau dia sudah mengkonsumsi namanya narkoba, ya. Narkoba ini mulai dari tawuran, judi, minuman keras, pasti ada ini. Nah, terus itu dari kata narkotika. Narkotika itu adalah sejenis obat, apa namanya, kayak ganja, opium, ya. Ada kan yang kemarin itu sempat Raffi Ahmad bermasalah ya, gara-gara dia menanam tanaman ganja yang dibuat jadi sayur. Ada memang nama tanamannya itu ganja namanya. Opium itu dia berbentuk ya, ada berbentuk serbuk. Kalau kenapa sih Bu? Ada sih. Kenapa sih Bu itu kok itu bisa diharamkan? Perhatikan. Ibaratkan paku. Narkoba itu ya, paku itu narkoba itu ya. Kena sedikit terasa sakit. Ya. Tapi itu nyata, dia sakit, kita sakit. Tapi karena narkoba enggak. Dia buat kita merasa tenang. Terasa apa ya namanya? Traveling kemana-mana. Dia ada di sini tapi terasa dia ada di Hawaii. Gitu ya, awalnya begitu. Lambat laun itu nanti akan tertusuk lambat masuk akhirnya rusak kalian. Itu zat aditif lain, alkohol. Masuklah hammer itu alkohol. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi hasil presentasi tadi? Boleh lah, nanti kalau materi nanti ya. Boleh satu orang? Boleh, silakan Sinta. Jadi kita harus menghindari minum minuman keras karena dapat mengakibatkan kerusakan pada organ-organ dalam tubuh kita dan dapat membahayakan kesehatan meskipun dalam waktu agak lama. Dan kita pun harus menghindari judi dan pertengkaran karena dalam minum minuman keras kita pasti akan terpengaruh. Oke. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Ada yang bisa memaparkan poin-poin penting dalam pelajaran tadi?
silakan masuk lagi. Ya. Ya. Kalau nilainya nanti itu jadi rahasia ibu ya, nggak usah saya tampilkan di depan ya. Udah mulai ya? Belum. Ada. Silakan masuk. Alhamdulillah sudah semua ya pembelajaran hari ini. Tadi juga saya sudah perhatikan ada beberapa sih yang dapat nilai yang lumayan. Berarti sudah agak paham ya? Paham, Bu. Baik anak-anak. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, kira-kira ada yang kurang dimengerti enggak dalam pembelajaran kali ini? Atau ada yang kurang pahami baik dari segi ini selama proses pembelajaran ada enggak? Oh ya, Bu, silakan. Saya kan masih belum paham tentang pelajaran Islam. Nah, jadi saya mau tanya Bu, kenapa dalam Islam satu narkoba disamakan dengan halal? Oke. Jadi gini, untuk status narkoba kenapa jadi haram? Padahal di dalam Al-Quran itu nggak ada. Rokok bisa haram? Bisa kan? Bisa. Obat-obatan juga bisa haram. Karena ini. Apa ini? Memabukkan. Sifatnya memabukkan. Narkoba bisa orang kehilangan akal. Kehilangan akal. Sehingga posisi narkoba itu haram. Karena bisa menyebabkan orang itu adalah kehilangan akal. Ingat, narkoba itu bukan yang obat-obatan. Rokok, alkohol yang Ria sama Gustiar ya. Benar ya? Rokok, alkohol, obat-obatan yang berlebihan, apa lagi ya? Yang ibaratnya bisa menghilangkan bisanya kita orang oleh lah. Jadi sehingga posisi narkotika itu dalam Al-Quran itu sama kayak hammer. Jadi ada namanya pengkiasan, ya? Paham ya? Oke, ada lagi yang bertanya? Aman ya? Alhamdulillah kalau begitu anak-anakku. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Jadi hari ini kita berusaha memecahkan masalah terkait perkembangan antar pelajar ya Kevinnya. Ya, perkembangan antar pelajar dikarenakan terus masalah miras dan narkoba, karena ini sangat miris. Banyak kasus-kasus yang kita lihat di media sosial, di berita-berita terkait. Kasihan, nah, kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian adalah generasi yang kedepannya, the next. Siapa tahu di sini ada yang menjadi presiden. Ya. Siapa tahu ada di sini menjadi bupati, dan satu menjadi presiden, bupati lah dulu. Ya. Pak camat, Pak desa, ya kan? Untuk membangun negara. Ingat, kalau generasi kita hancur, maka rusak negara. Hancur dari masa depan negara. Paham ya? Baik, anak-anak. Untuk minggu depan materi sudah kita bahas ya. Untuk minggu depan kita akan mempresentasikan terkait
minuman keras dan narkotika.